Gajah Sumatera kembali terjerat tali di kawasan perkebunan Aceh Timur, Aceh. Peristiwa ini terjadi untuk kedua kalinya setelah seekor gajah terjerat kawat besi selama 3 minggu di Biren, Aceh. Endang, kamu sudah aja. Kau tinggi bukan situ, di sini. Seekor gajah liar di Aceh kembali ditemukan dengan kaki terjerat tali yang diduga dipasang oleh pemburu. Gajah berusia 6 tahun ini terpisah dengan kawanannya setelah kaki bagian depan sebelah kiri terjerat tali di areal perkebunan Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur. Petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh dan Forum Konservasi Loser langsung memberikan pengobatan dengan membersihkan luka agar tidak terjadi infeksi. Setelah mendapat perawatan, gajah berbobot 1 ton ini dilepas kembali ke habitatnya. Sebelumnya, seekor gajah jantan liar berusia sekitar 7 tahun terjerat selama 3 minggu di Biren, Aceh. Mamalia ini tak bisa berdiri, apalagi berjalan, karena jerat kawat besi ini menembus hingga mengenai tulang kaki. Petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh beserta tim medis memperkirakan gajah terjerat perangkap sejak 3 minggu lalu. Kondisi fisik gajah malang ini sangat lemah dan harus dievakuasi ke Pusat Latihan Gajah Sare Aceh Besar untuk mendapatkan perawatan. Setelah kita temukan dan kita periksa, kita temukan itu kaki kanan depannya itu terkena seling baja. Hasil pemeriksaan rekomendasi tim dokter itu gajah jinak, gajah jantan liar yang berumur kurang lebih 7 tahun. Itu perlu dilakukan perawatan intensif di PLG Sare. Pemasangan jerat di kawasan hutan adalah ancaman bagi pelestarian satwa liar, terlebih bagi gajah Sumatera yang populasinya kian menurun di Aceh. Gajah Sumatera kerap terkena jerat dan kali ini adalah kasus kedua gajah Sumatera terkena jerat sepanjang tahun 2020. Tim Liputan Kompas TV. Saya bersama Kepala Pusat Kajian Satwa Liar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala, Wahdi Azmi. Pak Wahdi dengan Riko, selamat sore. Selamat sore, Pak Riko. Pak Wahdi, tahun ini 2 gajah kena jerat. Berikan pemahaman kepada kami yang awam, apa yang terjadi, bagaimana jerat itu ada di situ, siapa yang diduga memasang, dan lain-lain. Baik, Pak Riko, ini fenomena gajah dijerat dan berbagai tindakan-tindakan retaliasi sebagai ekses dari konflik antara gajah liar dengan masyarakat. Ini terjadi lintas waktu ya, sepanjang masa, dan tidak hanya jerat, tapi yang kita khawatirkan juga beberapa waktu lalu juga ada pagar yang beraliran listrik juga membunuh gajah di beberapa tempat. Ini adalah fenomena yang muncul akibat berlanjutnya konflik antara manusia dengan gajah, yang tentunya ini adalah konsekuensi dari sebuah keadaan di mana fenomena yang kita dapati setelah mengamati hasil dari data GPS polar yang dipasang di beberapa kelompok gajah di Aceh, sebagian besar persebaran gajah itu justru tidak di dalam kawasan konservasi. Karena apa itu, Pak? Bahkan juga di luar kawasan hutan, justru gajah-gajah itu banyak menggunakan landscape di kawasan-kawasan budidaya masyarakat. Itu sebuah fenomena yang harus kita jadikan landasan dalam kita bekerja, tidak hanya menangani konflik, tetapi dalam melakukan konservasi gajah liar secara umum di Sumatera. Pak Wahdi. Dan Aceh, sangat penting, Pak Riko, karena hampir setengah populasi gajah Sumatera itu ada di Aceh. Dan memang Aceh layak karena kita masih punya 60% forest cover di wilayah terestrial kita. Ya, Pak Wahdi, tadi Anda bilang ini konflik antara manusia dan gajah, dan tadi dipetakan bahwa gajah-gajah ini tidak berada di dalam hutan. Itu karena apa, Pak? Karena secara historikal memang seperti itu persebarannya, tetapi
kita manusia ini kemudian mengatur penataan ruang, kebutuhan pembangunan dan segala macam, lalu penetapan berbagai kawasan-kawasan konservasi belum tentu dulunya itu untuk kebutuhan konservasi gajah. Ada banyak kebutuhan perlindungan ekosistem, perlindungan tata air dan segala macam yang menjadi landasan untuk designasi sebuah kawasan konservasi. Tetapi inilah fenomena yang sekarang ini terjadi, sehingga yang perlu kita dorong ke depan adalah bagaimana pihak Management Authority Konservasi, yaitu KSDAE, bersama-sama bersinergi dengan pemerintah daerah yang notabene sekarang adalah pemangku kawasan di mana sebagian besar habitat gajah ini berada. Ya, artinya Sehingga ada permukiman yang membuat tempat untuk gajah tinggal itu tergusur gampangnya gitu, Pak? Atau bagaimana sebetulnya? Memang gajah setelah kita amati dengan GPS Polar itu, dia tidak suka juga di dalam kawasan hutan yang begitu lebat atau kawasan hutan primer, di mana lantai hutan itu kan menjadi kosong karena tidak masuknya cahaya matahari, sehingga dia lebih suka di kawasan-kawasan yang banyak biomasnya, keragaman vegetasi yang menjadi sumber pakan gajah liar tersebut. Sehingga konsekuensinya tentu beririsan atau tereksposur dengan kawasan-kawasan budidaya, itu konsekuensinya. Sehingga kita punya kawasan habitat gajah yang luas di Aceh tidak kekurangan, tapi yang kita butuh ke depan adalah pengelolaan yang secara aktif manajemen dari habitat gajah ini, sehingga yang sedang terjadi sekarang sesungguhnya adalah sebuah kemajuan yang luar biasa. Ini Pak Dirjen KSDAE, Pak Wirano, baru saja berkunjung ke Aceh bersama Direktur KKH dan bertemu dengan Pak Bupati di Bener Meriah dan juga Bapak-Bapak dari Komisi 4. Dan sudah ada rencana yang lebih konkret sekarang. Karena memang Aceh lah harapan bagi Indonesia karena jumlah tadi itu seperti Anda katakan, Pak Wadi. Tapi kan terlepas dari habitat, terlepas dari alam tadi, memasang jerat itu melanggar hukum dong, ya. Betul. Biasanya siapa yang memasang ini, untuk kepentingan apa mereka memasang ini, dan konsekuensi hukumnya seperti apa harusnya? Nah, ini yang menarik. Sesungguhnya Aceh sendiri memang dari dulu secara nasional memang di-encourage oleh pemerintah nasional untuk supaya pemerintah daerah lebih banyak mengambil peran-peran dalam konservasi satwa liar juga. Dan Aceh khususnya baru saja menuntaskan sebuah kanun yang itu se-equal dengan perda kalau di tempat lain. Tapi kalau di Aceh itu kanun pengelolaan satwa liar, di mana beberapa gap dari peraturan perundangan yang sudah ada itu diharapkan bisa di-cover di sini dengan kanun itu. Nah, justru tindakan-tindakan ini yang memasang jerat tidak harus ada dulu korban, tidak harus di dalam kawasan hutan, tapi harapannya kanun ini dulunya adalah bisa juga menjadi dapat mengatur hal-hal untuk bisa melakukan pencegahan. Nah, ini yang saya kira sekarang hal-hal baiknya adalah semua pihak sudah mulai sebenarnya tanpa ada konflik, tanpa ada insiden ini, kita secara full time banyak pihak selalu mengerjakan rangkaian strategi untuk konservasi. Tapi memang tidak mudah, yang butuh sinergisme yang luar biasa dengan masyarakat, terutama masyarakat sendiri. Dan yang sering kita lupa itu setiap komponen masyarakat dimanapun itu kita punya pimpinan, kita punya pemerintah desa yang kadang-kadang kita kurang memberdayakan. Unsur pemerintahan terkecil di negaranya adalah desa. Mestinya hal-hal seperti ini dapat lebih diketahui dan dikelola secara baik bersama dengan kepala desanya. Pak Wadi, dimanapun kepala desa adalah ya, Pak Wadi, setahun ini sampai Februari sudah ada 2. Saya ingat sebelumnya ada Dilan, nama gajahnya itu terjerat juga oleh kawat. Anda punya data dalam setahun berapa banyak gajah yang terjerat sebelum 2020 ini? Ini sebelum 2 kasus ini, Dilan dan yang baru terjadi di Aceh Timur, persis sebelum itu ada yang terkena jerat listrik, ada ditemukan oleh tim BKSDA, ada 5 ekor di Aceh Jaya. Dan kalau
yang terjerat yang lain mungkin di tahun lalu juga ada. Saya mungkin tidak di angkanya tidak di Oke. dalam dengan Pak Wahdi, sekarang. koreksi saya kalau salah, gajah Sumatera ini kan masuk daftar merah spesies yang terancam punah. Nah, jerat ini Satu-satunya gajah di dunia yang statusnya critically endangered itu adalah cuma gajah Sumatera. Di dunia tidak ada gajah lain yang statusnya critically endangered. Nah itu yang sesungguhnya semua kita harus memahami itu. Nah, yang sangat penting saya khawatir akan berakhir waktu. Saya ingin menegaskan bahwa perlunya sinergitas lintas sektor di sini. Karena jangan dalam kondisi yang sangat pelik seperti ini, tapi pemerintah daerah masih memilih komoditi yang salah dalam pengembangan komoditi unggulan, memilih jenis komoditi yang sangat rentan terhadap gajah di sekitar habitat gajah. Pak Wahdi, terakhir pertanyaan saya, jadi menurut Anda tindakan hukum, konsekuensi dari orang yang memasang jerat ini sudah berjalan dengan baik belum, tindakan yang berhubungan dengan hukumnya? Ada beberapa case yang di follow up secara hukum, tapi terus terang aja secara general mungkin fenomena secara nasional, walaupun sudah banyak kemajuan penegakan hukum, tapi untuk kasus gajah ini sangat sulit kadang-kadang untuk dibuktikan ketika katakanlah diracun, ketika gajah diracun, dia posisi mati gajah tersebut belum tentu di tempat dia kemudian diracun, dan bagaimana membuktikannya itu selalu menjadi tantangan buat kita. Nah mungkin akan beda kasusnya kalau jadi katakanlah di Aceh Jaya yang lalu itu terkena jerat listrik, pagar listrik, itu lokusnya sangat jelas dan mungkin sekarang masih dalam berproses secara hukum. Mudah-mudahan kalau case yang sangat jelas demikian bisa ditindaklanjuti sampai ada mendapat hasil yang cukup baik. Oke, penting karena gajah Sumatera terancam punah. Terima kasih Kepala Pusat Kajian Satwa Liar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syekh Kuala, Wahdi Azmi. Terima kasih Pak Wahdi meluangkan waktu untuk Kompas Petang.